Selamat sore adik-adik semuanya. Gimana kabarnya sore hari ini? Semuanya sehat? Sehat, mantap. Oke, kakak mau tanya sesuatu deh sama kalian. Coba, menurut kalian apa sih peranan kalian di rumah sebagai anak? Apa biasanya tugas-tugas yang kalian lakukan di rumah sebagai anak? Oh, ada yang bantu mama beresin rumah kak, wah hebat. Bantu orang tua ngasuh adik kak, wah hebat mantap. Bantu ayah berkebun kak, wah hebat mantap. Anak laki-laki yang kuat dan hebat. Nah, jadi menurut kalian peran kita sebagai anak di rumah itu penting atau tidak? Iya, pasti penting, mantap. Nah, kalau gitu kakak misalnya nih ngomong, karena kita punya peranan yang penting di rumah, maka apapun yang kita lakukan di keluarga kita, itu pasti akan berdampak untuk keluarga kita. Kalian setuju atau tidak? Iya, setuju. Kakak juga setuju adik-adik. Kita sebagai anak punya peranan yang penting untuk keluarga kita. Maka apapun yang kita lakukan, pasti akan memberi dampak yang untuk keluarga kita juga. Nah, sama seperti cerita kakak bawakan hari ini, kisah yang menarik yang akan memberikan pesan penting untuk kita semua, apalagi khususnya untuk adik-adik dan untuk kakak sebagai anak di rumah. Siap dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, adik-adik, dikisahkan ada seorang pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel yang bernama Yosua. Nah, Yosua ini ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin kemana, Kak? Memimpin untuk memasuki kota Yeriko. Memangnya kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kota Yeriko itu kepada bangsa Israel dan Yosua memimpin bangsa tersebut. Nah, maka dari itu, sebelum Yosua ingin memasuki kota tersebut, Yosua memanggil nih dua orang untuk dijadikan pengintai kota tersebut. Nah, Yosua memberikan pesan kepada mereka adik-adik untuk mengintai kota tersebut. Maka berangkatlah dua orang pengintai ini adik-adik memasuki kota Yeriko menggunakan penyamaran. Nah, mereka memasuki kota Yeriko adik-adik, mereka berjalan menggunakan penyamaran. Tetapi mereka merasa bahwa ada orang, bahwa pengawal-pengawal kota tersebut mencurigai dia adik-adik. Sehingga akhirnya mereka pergi mencari tempat persembunyian dan perlindungan. Apakah kalian tahu? Ternyata mereka tiba di rumah seorang perempuan. Nah, perempuan ini bernama Rahab adik-adik. Dia terkenal karena dia suka berbuat jahat. Dia terkenal dengan perilakunya yang buruk adik-adik. Tetapi meskipun begitu, si Rahab ini dia memberikan tumpangan dan menyediakan tempat tinggal untuk dua orang pengintai ini adik-adik. Tetapi apakah kalian tahu berita tentang dua orang pengintai ini terdengar sampai ke Raja Yeriko. Hingga akhirnya Raja Yeriko adik-adik memberikan perintah kepada semua pengawal untuk mencari dua orang pengintai ini di seluruh kota. Hingga akhirnya pengawal-pengawal itu pun adik-adik mereka mencari dua orang pengintai ini ke rumah-rumah warga, termasuk juga ke rumah si Rahab. Sebelum itu, si Rahab menyuruh mereka ini untuk bersembunyi adik-adik. Bersembunyi di atas atap rumah mereka dan berada di tumpukan jerami. Kemudian mereka bersembunyi adik-adik. Nah, akhirnya pengawal-pengawal Raja Yeriko itu tiba di rumah Rahab. Mereka menanyai si Rahab, "Di mana dua orang itu? Apakah mereka ada di rumahmu tadi malam? Jika engkau mengetahui sesuatu, beritahu kami, sebab mereka itu adalah mata-mata. Kalau kau mengetahui tentang mereka, beritahu kami. Jika kau mengetahui informasi sedikit pun, beritahu kami," kata pengawal itu. Si Rahab menjawab, "Iya, sebenarnya ada dua orang datang ke sini tadi malam, tetapi aku tidak tahu mereka itu siapa. Aku juga tidak tahu mereka pergi kemana. Mereka sudah pergi. Mereka pergi tiba-tiba. Mungkin mereka pergi ke arah gerbang kota. Coba kau kejar saja mereka ke sana. Sepertinya mereka belum terlalu jauh," kata si Rahab adik-adik. Hingga akhirnya pengawal-pengawal Jericho pun mengejar dua orang pengintai itu ke arah gerbang kota. Padahal dua orang pengintai itu tidak ke arah gerbang kota. Dua orang pengintai itu bersembunyi di rumah Rahab. Nah, kira-kira kenapa ya kok si Rahab mau sih menolong dua orang pengintai ini? Akhirnya si Rahab pun menemui mereka di atas atap rumah. Si Rahab pun berbicara kepada mereka. Aku tahu siapa kalian. Aku juga tahu bangsa kalian. Aku telah mendengar banyak cerita dan banyak kisah
bahwa Tuhan kalian telah menolong kalian. Tuhan kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk bangsa kalian, untuk menyelamat kalian, untuk memimpin bangsa kalian. Aku percaya bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Aku berharap kalian bisa menolongku. Kami sangat segan kepada bangsa kalian. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan kalian. Oleh sebab itu, tolonglah aku. Ingatlah akan pertolongan yang kuberikan kepada kalian hari ini. Jika nanti memang kalian telah berhasil memasuki kota ini dan Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kalian, tolong ingatlah kepadaku. Ingatlah juga kepada keluargaku ya. Tolong selamatkanlah aku beserta keluargaku. Kata si Rahab memohon kepada dua orang pengintai itu, adik-adik. Ternyata si Rahab ini sudah mendengar bahwa Tuhan yang menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang besar dan hebat, adik-adik. Hingga akhirnya Rahab mau juga percaya kepada Tuhan bangsa Israel, adik-adik. Dan Rahab pun bersedia melakukan kebenaran dengan menolong dua orang pengintai itu. Dua orang pengintai itu pun menjawab, baiklah, nyawa kami menjadi taruhannya. Percayalah kepada kami. Kami pasti akan membalas pertolongan yang kau berikan kepada kami. Tetapi tolong jangan beritahu siapa-siapa tentang keberadaan kami di sini. Nanti kami pasti akan menolongmu. Iya, aku percaya. Aku tidak akan memberitahu siapapun, kata si Rahab, adik-adik. Kalau begitu, lebih baik sekarang kalian segera pergi. Tetapi kalian menginap dulu di pegunungan sana selama 3 malam. Jika kondisi sudah aman dan jika pengawal-pengawal raja sudah kembali ke kota, barulah kalian melanjutkan perjalanan kalian, kata si Rahab, adik-adik. Hingga akhirnya mereka pun bergegas untuk pergi dari rumah Rahab, adik-adik, dengan cara turun dari rumahnya menggunakan tali. Nah, sebelum dua orang pengintai ini turun, adik-adik, mereka bicara lagi kepada Rahab. Ingatlah pesan kami. Kami pasti akan menolongmu nanti. Jangan lupa untuk mengikatkan tali di jendela ini di tempat yang sama. Dan jangan lupa juga untuk mengumpulkan semua anggota keluargamu dan orang-orang yang ikut bersamamu. Maka kami nanti akan menolongmu dan kami juga akan membawa kalian bersama dengan kami. Kata kedua orang pengintai itu, adik-adik. Baik, aku tidak akan melupakan pesan kalian, kata si Rahab. Akhirnya mereka pun turun dari rumah Rahab, adik-adik, menggunakan tali dan mereka pergi. Mereka menuju pegunungan dan menginap di sana selama 3 malam sampai kondisi benar-benar aman. Dan setelah itu mereka kembali, mereka menemui Yosua, adik-adik. Dan mereka menceritakan semua yang telah mereka alami di kota Yeriko, termasuk tentang perempuan yang bernama Rahab yang telah menolong mereka. Akhirnya adik-adik, berkat informasi yang telah diperoleh, Yosua pun bersiap-siap, adik-adik, untuk memimpin bangsa Israel untuk berangkat menuju kota Yeriko. Nah, Yosua memimpin bangsa itu, adik-adik, dan mereka berjalan melewati sungai Yordan, adik-adik. Mereka menyeberangi sungai Yordan sambil membawa benda pusaka yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, adik-adik. Mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di kota Yeriko. Tetapi saat itu, adik-adik, gerbang kota Yeriko telah ditutup, adik-adik, sehingga mereka tidak bisa memasuki kota itu. Tetapi apakah kalian tahu? Tuhan telah memberikan petunjuk kepada bangsa itu tersebut. Tuhan memberikan pesan kepada mereka bahwa mereka harus mengelilingi kota Yeriko, tembok kota Yeriko selama 7 hari, adik-adik. Pada hari yang pertama hingga hari yang ke-6, mereka harus mengelilingi kota tersebut sebanyak 1 kali tanpa bersuara. Dan pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi tembok kota Yeriko tersebut sebanyak 7 kali dengan bersorak-sorai. Nah, seperti itulah petunjuk dari Tuhan. Hingga akhirnya adik-adik, Yosua pun mempersiapkan bangsanya untuk mengelilingi tembok kota Yeriko tersebut. Pada hari yang pertama, adik-adik, mereka mengelilingi tembok kota tersebut sebanyak 1 putaran. Kemudian pada hari yang kedua, mereka mengelilingi kota tersebut lagi sebanyak 1 putaran tanpa bersuara, adik-adik. Dan pada hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, adik-adik, hingga akhirnya mereka memasuki hari yang ke-7. Nah, pada hari yang ke-7, adik-adik, mereka bangun pagi-pagi dan mereka bersiap-siap untuk mengelilingi tembok kota Yeriko sebanyak 7 kali dengan bersorak-sorai sambil membunyikan trompet sangkakala. Nah, apa sih Kak trompet sangkakala itu? Trompet sangkakala adalah trompet yang terbuat dari tanduk domba, adik-adik. Nah, kali ini kakak mau ajak adik-adik untuk bantu kakak juga, untuk bantu Yosua dengan bangsa Israel ini mengelilingi tembok Yeriko. Semuanya siap tidak?
Nanti kalau kita mengelilingi tembok kota Yeriko ini, kita semuanya bersorak seperti ini. Hore! Hore! Tuhan telah tolong kita. Hore! Seperti itu. Bisa ya? Semuanya ikuti Kak Ica ya. Oke? Kita akan bersorak-sorai semuanya. Siap, pada hari yang ketujuh ini adik-adik mereka mengelilingi tembok kota Yeriko. Yuk semuanya kita bersorak-sorai. Hore! Hore! Tuhan telah tolong kita. Hore! Tuhan telah tolong kita. Hore! Akhirnya adik-adik mereka mengelilingi tembok kota Yeriko tersebut adik-adik sebanyak 7 kali. Selama 7 putaran adik-adik sambil bersorak-sorai. Sambil bersorak-sorai dan menyuruhkan bahwa Tuhan telah menolong mereka adik-adik. Mereka juga membunyikan trompet sangkakala adik-adik. Tapi kalian tahu apa yang terjadi setelah mereka mengelilingi tembok kota tersebut adik-adik? Tiba-tiba adik-adik tembok kota Yeriko tersebut menjadi runtuh adik-adik. Wah, kalian bayangkan tembok yang mengelilingi kota Yeriko yang sangat besar dan kokoh itu adik-adik menjadi runtuh dan hancur adik-adik. Bangsa Israel menjadi kaget. Mereka sangat, wah hebat sekali. Tembok ini runtuh. Kita bisa masuk kota ini. Wah, mereka bersorak-sorai adik-adik. Mereka bersorak. Hore, Tuhan telah tolong kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik lagi semuanya. Yuk kita bersorak. Hore, Tuhan telah tolong kita adik-adik. Nah, akhirnya bangsa Israel dan Yosua pun yang memimpin bangsa itu memasuki kota Yeriko adik-adik. Mereka memasuki kota tersebut. Dan Yosua, dia kemudian memanggil 2 orang pengintai yang pernah ia tugaskan adik-adik. Nah, ini dia. Dia memanggil 2 orang pengintai itu. Cepat, temuilah Rahab yang telah menolong kalian waktu itu. Temui ia dan jemputlah ia dan bawalah ia bersama dengan kalian. Akhirnya 2 orang pengintai itu pun adik-adik memasuki kota tersebut dan mereka mencari rumah Rahab. Dan benar, Rahab memberikan tanda di rumahnya adik-adik. Ada tali di rumah itu. Dan ternyata sudah ada Rahab beserta keluarganya di rumah itu adik-adik. Nah, ini dia. Rahab beserta keluarganya sudah menunggu dan ternyata mereka pun berhasil bertemu dengan 2 orang pengintai itu. Rahab sangat bersuka cita adik-adik. Ia sangat senang karena ia telah berkumpul bersama keluarganya dan 2 orang pengintai ini pasti akan menolong dia dan menyelamatkan dia adik-adik. Hingga akhirnya 2 orang pengintai itu pun membawa Rahab beserta keluarga bersama dengan orang-orang yang ikut bersama dengan dia untuk pergi ke perkemahan bangsa Israel adik-adik. Dan akhirnya Rahab dan keluarganya menetap dan tinggal di sana. Nah, kalian tahu si Rahab ini tadinya adalah seorang perempuan adik-adik yang berbuat jahat, berperilaku buruk. Tapi apa yang ia lakukan? Ia mau percaya karena ia melihat Tuhan telah melakukan hal-hal besar. Jadi ia mau percaya kepada Tuhan, bahkan ia melakukan kebenaran dengan menolong dan menyelamatkan 2 orang pengintai dari bangsa Israel adik-adik. Sehingga akhirnya bukan cuma Rahab yang diselamatkan, tetapi keluarganya juga ikut diselamatkan. Semua itu berkat apa? Berkat dari Rahab mau percaya dan mau melakukan hal kebenaran. Beri tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, dari Rahab ini kita belajar bahwa meskipun dulunya kita pernah berbuat jahat, kita pernah melakukan hal-hal buruk, perbuatan dosa, tetapi Tuhan pasti akan selalu mengampuni dan memaafkan dan memberikan kesempatan kepada kita semua. Asalkan apa? Asalkan kita mau bertobat, kita mau mengakui kesalahan kita, dan kita berjanji tidak melakukannya lagi, dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Dari Rahab ini adik-adik, dia bukan cuma dia yang diselamatkan, tetapi keluarganya juga ikut diselamatkan. Karena apa? Karena dia mau percaya kepada Tuhan, dia mau melakukan kebenaran. Adik-adik tahu bahwa adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama seperti Rahab. Melalui adik-adik percaya kepada Tuhan, bukan cuma adik-adik yang bisa diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan, tetapi keluarga adik-adik juga bisa diselamatkan. Wah, diselamatkan dari apa, Kak? Diselamatkan dari dosa. Tuhan pasti akan mengampuni adik-adik dan akan mengampuni keluarga adik-adik juga. Memangnya, Kak, aku kan bukan seperti Rahab, aku masih kecil, memangnya aku bisa melakukan hal apa? Nah, adik-adik tahu tidak, ketika adik-adik datang ke rumah ceria, adik mendengarkan cerita yang kakak bawakan, yang mengajarkan adik-adik untuk taat perintah Tuhan, untuk taat kepada orang tua. Nah, adik-adik lakukan itu. Nah, awalnya mungkin dulu adik-adik nakal, tidak mau dengar-dengaran, dan sekarang adik-adik sudah berubah. Nah, perubahan hidup, perubahan sikap adik-adik yang adik-adik alamin itu akan membuat orang tua adik-adik menjadi sadar, wah, anakku ternyata sekarang kalau dia datang ke rumah ceria, sekarang dia jadi lebih baik.
Wah, anakku sekarang udah lebih taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Wah, sekarang anakku sudah lebih rajin belajar. Nah, itu adik-adik akan mengingatkan orang tua kalian bahwa ada Tuhan dalam hidup adik-adik. Maka orang tua kita juga akan percaya kepada Tuhan dan akan lebih sungguh-sungguh. Dan orang tua kita juga akan mengasihi adik-adik semua. Nah, adik-adik juga bisa mendoakan mama papa, mendoakan abang, adik, dan kakak adik-adik semuanya. Maka bukan cuma adik-adik yang akan diselamatkan, tetapi keluarga kita semuanya akan diselamatkan. Ada perubahan dalam hidup adik-adik, akan menunjukkan bahwa ada Tuhan dalam hidup adik-adik, dan orang lain juga pasti akan menyadari hal tersebut, sehingga orang lain juga akan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik pasti mau kan, kalau keluarga adik-adik semuanya percaya kepada Tuhan, mau? Mau pasti semuanya. Adik-adik juga pastinya mau kalau ada Tuhan dalam keluarga kalian, ada Tuhan yang menolong dan menyertai keluarga kalian. Nah, maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik mulai hari ini, yuk adik-adik tinggalkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan dulu dan kita mau belajar bawa perubahan yang baik, kita bawa perubahan itu ke keluarga kita supaya keluarga kita juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita semuanya. Sampai sekian cerita kita hari ini, sampai jumpa.